Oke, baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Gonzales Ngantul dengan NIM 210302000082. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, angkatan tahun 2021-2022. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Auguste Comte. Puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini yang berjudul Auguste Comte, Mike Gien. Ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulis dari tugas ini adalah untuk memenuhi tugas dosen. Selain itu, tugas ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Auguste Comte bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lazarus Jahmat selaku dosen bidang studi mata kuliah pengantar ilmu sosiologi yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Saya menyadari bahwa tugas yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nanti demi kesempurnaan tugas ini. Kupang, Kupang, 12 Agustus 2021. Mahasiswa Emmanuel Gonzales Ngantul. Baik, kita akan membahas satu persatu. Pada bab 1 kita akan mulai dengan pembukaan. Pada bab 2 kita akan mulai dengan isi, di mana isinya yaitu pengantar ide Comte, ilusi Comtean, konteks dan materi sosiologi, intimasi ilmu sosial dan politik baru, laporan sesat Comte tentang pengetahuan, tapi mengapa Comte membutuhkan sosiologi, teori sosiologi modernitas, kekuatan spiritual, sosiologi dan kemanusiaan, sosiologi kedua, sosiolog dan rezim fetis, Comte berjangka. Di bab 3 kita akan mengakhiri dengan penutup. Baik, kita mulai dengan pembukaan. Latar belakang. Mereview buku ini adalah hal yang sangat perlu dilakukan. Meskipun tugas ini diberikan secara online, tapi dengan tugas seperti ini membuat pola pikir mahasiswa masih berjalan dengan baik. Mereview buku ini juga untuk mengenal berbagai macam masalah sosial. Tujuannya untuk mengetahui masalah-masalah sosial yang diteorikan oleh Auguste Comte. Sebelum kita memulai, pertama kita harus mengenal siapa itu Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Dia lahir pada tahun 19 Januari 1798, Montpellier, Prancis. Meninggal pada 5 September 1857 di Paris, Prancis. Kebangsaan Prancis. Kita langsung bagian isi. Yang pertama, pengantar ide Comte. Pada poin ini dijelaskan bahwa Comte berasumsi seperti Marx bahwa revolusi modern belum mencapai tujuan akhir. Revolusi modern tidak bisa direduksi menjadi peristiwa menjelang Juli 1789 dan pecahnya resmi revolusi Prancis. Semua karyanya, bahkan esai awalnya adalah disusun dengan maksud untuk menjelaskan pertama dengan memadai tentang krisis modern yang panjang dan untuk menunjukkan hal itu dapat diakhiri. Tesis yang dikembangkan dalam sisa buku ini adalah bahwa ada juga perbedaan yang cukup besar antara apa yang sering dikatakan Comte, dia melakukan apa yang dia katakan telah ditemukan,
apa yang sebenarnya dia temukan antara logika interior penyelidikannya dan kerangka pemikirannya, hukum dasar, dan antara rumusan idiom dan radikal dan istilah radikalnya wacana sosiologis. Melihat cara ini, ikhtisar yang disajikan dalam bab ini merupakan referensi yang memadai dari cara Comte sosiologi dipahami oleh sosiolog saat ini. Dan pada saat yang sama, versi ide Comte yang akan dipertanyakan. Yang kedua, ilusi Comte. Auguste Comte adalah sosok yang luar biasa. Dicintai seperti memiliki dali modernitas cair di The Persistency of Memory. Tidak ada yang pernah mendengar skema utopisnya dan tepat imajinernya di dalamnya. Tidak akan pernah dilupakan mereka. Tentu saja kita kenal ia sebagai pendiri sosiologi dalam arti bahwa dia menciptakan kata dan memberikan konten pertamanya yang disebut hukum tiga negara. Jadi, bagian utama dari sosiologi ini hanya disajikan oleh Comte adalah dalam kursus sebagai ide perorganisasian kunci sosiologi. Semua masyarakat harus melalui tahap teologi, kemudian metafisika, menuju keadaan positif akhir. Yang ketiga, penting untuk diingat bahwa konteks dan masalah sosiologi. Penting untuk diingat bahwa Comte tidak menciptakan kata sosiologi sampai 1839. Sebelum itu, ia menyebut ilmu sosialnya sebagai fisika sosial. Namun demikian, dia mengklaim telah menemukan hukum dasar domain ini pada tahun 1822. Sebuah hukum yang dia baptis sebagai hukum tiga negara. Beberapa elemen sentral dari teori sosial Comte muncul di titik ini. Ia berpendapat bahwa prinsip kedaulatan rakyat berjalan seiring dengan prinsip kebebasan individu yang tidak terbatas hati nurani. Yang keempat, keintiman sosial sains yang baru, politik. Setelah menguraikan arah perkembangan sosial dan mengidentifikasi bentuk utama konflik, Comte memulai memikirkan jenis politik baru. Dia menemukan berbagai macam konsep, salah satunya adalah konsep petalogi, yang dimana karya Comte pada tahun 1820 berkaitan dengan transisi teori feodalisme Eropa ke Eropa baru berdasarkan sains dan industri. Yang kelima, laporan sesat Comte tentang pengetahuan. Periode tahun 1840-an adalah salah satu di mana perang epistemologis pertama atas ilmu-ilmu sosial dalam pengertian modern harus diperangi. Proyek Comte untuk sosiologi ilmiah disusun sebagai bagian dari program rekonstruksi sosial, sebuah langkah menuju merancang ilmu pemerintahan. Yang keenam, tapi mengapa Comte membutuhkan sosiologi? Comte mengumumkan dalam tulisannya pada tahun 1820-an bahwa dia berkomitmen dirinya untuk satu program kerja yang penyelesaiannya akan penting untuk mencegah kejang yang panjang dan mengerikan dalam masyarakat modern. Apa yang tampak mengejutkan dalam analisis ini adalah bahwa Comte mengacu pada organisasi militer, tapi tidak memperkenalkan apapun di sini. Perbedaan antara nasihat yang dibahas di tempat lain. Ide-ide yang disajikan dalam analisis di sini adalah fundamental. Jika disajikan secara sederhana, jelas bahwa ide dasar Comtean sosiologi adalah bahwa hanya dua jenis atau prinsip-prinsip masyarakat yang jelas dalam domain sosiologis, persatuan dan asosiasi. Yang ketujuh, sebuah teori sosiologis kemodernan. Setelah kematiannya pada tahun 1825,
Warisan Saint-Simon dibagi antara Comte dan sekolahnya di satu sisi dan Saint-Simonians dipimpin oleh Bazard dan Enfantin. Terakhir dari tahun 1825 mulai berevolusi doktrin yang dihasilkan dalam kerangka mesianis. Teori pertama eksploitasi manusia oleh manusia, ekonomi yang mempengaruhi Marx dan Engels. Comte dikucilkan dari keagamaan baru ini. Bahkan, gangguan sarafnya tepat pada saat yang baru doktrin itu muncul. Yang kedelapan, kekuatan spiritual, sosiologi, dan kemanusiaan. Dalam kata pengantar 1851 untuk volume pertamaan sistem Comte mengacu pada surat tertanggal 2 Juni 1845 yang menunjukkan sifat dilahirkan kembali. Keadaan moral dan efek pertama telah dikerjakan dalam kursus kuliah umum tahun 1847 dan kemudian di buku Discours I Ensemble du Positivisme diterjemahkan sebagai Jenderal Pandangan Positivisme pada tahun 1848. Yang kesembilan, sosiologi kedua. Comte beralih secara strategis ke pertanyaan mengenai peran metode subjektif. Di dalam teori Comte itu adalah karakteristik dari metode subjektif yang final dan penjelasan kausal mutlak, modernisasi. Comte secara radikal relativis ini memungkinkan dia untuk mengaju masalah konsistensi relatif ilmiah, pengetahuan dan untuk mengidentifikasi peran filsafat dan menyelaraskan pengetahuan ke dalam satu sistem. Ini adalah fungsi dasar dari jenis filsafat baru, pengorganisasian pengetahuan secara berpikir absolut dan relatif disatukan mulai sekarang dalam bentuk yang bertujuan untuk menetralisir heterogenitas radikal mereka. Yang ke-10, sosiolog dan rezim fetis. Logika karir kedua Comte menjadi jelas dalam wacana tahun 1848. Berbeda dengan wacana 1844 yang merupakan kata pengantar istilah tentang geometri. Itu pada dasarnya adalah pengantar sosiologi dalam agama mode. Untuk menemukan jalan keluar pada paradoks ini dan untuk menguji teori Comte sosiologi dengan cara baru, perlu untuk mengesampingkan semua efek realitas yang muncul dengan upaya membumikan rangkaian teoritis dalam sejarah naratif tertutup. Penting untuk diingat di sini bahwa argumen Comte adalah bahwa yang dia gambarkan adalah hasil sebenarnya dari logika, konsistensi antara sains dan teologi. Yang ke-11, masa depan Comte. Bagi Comte, dalam mendirikan sosiologi menghasilkan teori klasik tentang dinamika modernitas dan teori baru menantang perspektif yang mengungkapkan keterbatasan radikal teori ini. Altruisme. Kata ini diucapkan oleh Comte, diadopsi segera dan lunas, dan kemudian digunakan sebagai kutub yang berlawanan tindakan dengan egoisme. Hidup untuk orang lain menjadi ekstrim. Comte semboyan alkultursik. Fetisme, sebuah konsep yang diadopsi Comte secara positif, tidak seperti Marx menunjukkan informasi budaya paling awal dan abadi di mana dunia objek hidup dan disembah. Kemanusiaan, objek pemujaan agama kemanusiaan dipahami sebagai totalitas sebagai perwakilan tertinggi umat manusia. Itu di atas adalah beberapa teori yang dikemukakan oleh Comte. Baik, kesimpulannya, jadi dari buku di atas adalah banyak teori-teori yang dikemukakan oleh Comte yang harus kita pelajari, apalagi kita sebagai mahasiswa.
Bab 3 penutup. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembang dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan kemasyarakatan tertentu. Baik, itu saja tugas mereview buku dari saya. Sekian dan terima kasih.